Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Malik Ibrahim dari kelas 10-2. Adanya video ini karena saya hendak mempresentasikan atau saya akan mengerjakan LKPT atau lebih spesifiknya lembar kerja peserta didik. Di sini saya akan mengerjakan dalam bentuk video dan saya akan membawakan tema Tadarus Al-Quran. Kenapa saya membawakan tema Tadarus Al-Quran? Karena Tadarus Al-Quran adalah suatu bentuk pengamalan yang sangat mudah dikerjakan dalam suasana Ramadan ini. Karena di dalam Tadarus Al-Quran itu terdapat banyak sekali pahalanya. Saya beri contoh. Dalam Tadarus Al-Quran itu kalian tidak akan mungkin bisa menghitung berapa huruf yang ada di dalamnya. Tapi yang pasti satu huruf yang kalian baca itu bernilai 10 pahala dalam kondisi keadaan hari biasa. Dan dengan keistimewaan bulan Ramadan ini kita mendapatkan 10 kali lipatnya lagi. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka demikian satu huruf dalam membaca Al-Quran itu bernilai 100 pahala. Karena kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya kita membaca Al-Quran, maka kita insya Allah diberi pahala yang lebih baik. Amin. Baik, saya membuat video ini karena saya sadar betul bahwasanya kita anak-anak usia SMA itu memiliki emosi yang labil dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi timbullah kata-kata FOMO. Nah, jadi dari FOMO itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa itu mengikuti seseorang yang kita sebenarnya tidak tahu apa tujuan dari seseorang tersebut. Jadi demikian untuk menghindari hal tersebut diadakanlah pondok Ramadan dan timbullah atau lahirlah LKPT ini. Jadi adanya video ini saya menunjukkan kesanggupan saya sanggup untuk tidak mengikuti arus. Saya sanggup untuk tidak terbawa arus seperti anak-anak remaja yang lain. Saya menunjukkan bahwasanya saya siap menjadi generasi muda yang lebih baik. Baik, jadi setelah kita melaksanakan Tadarus Al-Quran, saya di sini akan menyampaikan pesan moral dan apa saja yang kita peroleh dalam Tadarus Al-Quran. Yang pertama, yang kita peroleh dalam Tadarus Al-Quran, kita dapat bersosialisasi kepada masyarakat. Karena dalam Tadarus Al-Quran yang dilakukan di musola ataupun di masjid, itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Itu pasti dilakukan oleh beberapa orang dan itu selalu meliputi tetangga kita atau orang-orang yang kita kenal. Dan di dalam situ ketika kita sedang Tadarus Al-Quran, setelahnya atau sebelumnya itu kita bisa berbincang-bincang, bersenda gurau dengan mereka. Jadi dalam poin pertama ini, Tadarus Al-Quran bisa menjadi sebuah alat perekat, penghangat hubungan kita terhadap sesama manusia. Yang kedua, kita mendapatkan pahala dari Allah yang sekaligus itu bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Jadi poin yang kedua di sini itu menunjukkan bahwasanya Tadarus Al-Quran itu bisa meningkatkan derajat kita di mata Allah. Baik, yang ketiga, dalam Tadarus Al-Quran di musola yang ketiga ini itu tidak mungkin dilakukan tanpa mic. Jadi ketika Anda Tadarus Al-Quran di depan mic, Tadarus Al-Quran menggunakan mic mohon maaf, itu kalian diuji mental kalian apakah kalian sanggup memegang mic atau tidak. Jadi kalian membaca Al-Quran biasa, kalau tidak memakai mic itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kalian itu memegang mic, itu kalian kalau sedikit berhenti itu terlihat sekali dan itu sangat canggung rasanya. Jadi kalau memegang mic itu melatih mental itu kenapa? Karena kalau kita memegang mic itu melatih konsisten
menguatkan kita dan melatih rasa berani kita. Jadi ketika kita itu terus Al-Quran menggunakan mic, itu kita rasa beraninya itu harus lebih besar. Kita harus pede memegang mic tersebut. Dan untuk konsistennya, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita berhenti sejenak itu terasa canggung, terasa tegang dan gak enak banget, didengarkan oleh orang. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Kesimpulannya, pesan moral dari tadarus Al-Quran di sini itu ada 3 poin. Yang pertama, itu bisa menjadi alat sosialisasi kita terhadap sesama manusia, terutama tetangga dan orang-orang yang kita kenal. Yang kedua, yaitu bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Yang ketiga, yaitu bisa meningkatkan kepedean kita. Yang ketiga, bisa meningkatkan kepedean kita karena kita dalam tadarus Al-Quran itu diuji public speaking kita. Apakah kita berani menghadapi sebuah ketidaknyamanan ataukah tidak? Baik, sekian dari saya. Mohon maaf, saya Muhammad Maulana Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك